warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Arab Zudi di podcast OST, obrolan santuy. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yang udah kalian tunggu-tunggu juga tentunya di kolom komentar. Nah, ini kita rekamkan orang yang udah gak asing lagi tentunya tentunya di ranah pendidikan, lebih spesifik ke Muhammadiyah sih. Jadi kita langsung sambut aja kali ya. Halo Aditi. Halo Kak Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tamunya udah datang nih yang sangat spesial yang kalian tunggu-tunggu juga pastinya di kolom komentar. Mana kali sama Keniki undang sini aku datangkan di podcast OST, obrolan santuy tentunya. Oke, mungkin pertama kali aku bakal nanya ke Kak Alifa. Nah, Kak Alifa nih tentunya udah tahu ya tentang Muhammadiyah itu. Nah, jadi saya pengen tahu nih Kak, kapan sih pertama kali Muhammadiyah itu didirikan dan kenapa gitu ada Muhammadiyah di Indonesia ini? Kenapa didirikan Muhammadiyah? Oke. Jadi sebelumnya ini ya, Muhammadiyah itu didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yakni Muhammad tahu ya? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama lainnya Muhammad Darwis. Jadi di sini tuh Muhammadiyah, kenapa sih kok Muhammadiyah itu didirikan? Karena Muhammadiyah itu pada kala sebelum Muhammadiyah didirikan itu umat Islam itu sudah bersatu dengan bid'ah, takhayul, hurafat. Jadi didirikannya Muhammadiyah itu untuk memberantas TBC. TBC sendiri TBC bukan tuberkulosis ya, bukan. TBC versi Ahmad Dahlan ini adalah tahayul, bid'ah, hurafat. Nah, jadi waktu itu tuh udah gimana kan tahayul, bid'ah, hurafat. Oke. Jadi di situ tuh Ahmad Dahlan pengen ngeberantas itu semua karena Islam itu nggak berdiri sendiri, jadi bercampur baur, nggak ada bedanya umat Islam dengan umat non Islam kayak. Jadi ya bid'ah di mana-mana. Ahmad Dahlan itu Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah ya karena untuk memberantas TBC itu tadi. Jadi datangnya Kiai Ahmad Dahlan itu ingin mengubah dan memperbaiki Islam yang ada di Jawa mungkin ya, khususnya di daerah Jawa terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk yang tadi kakak bilang bid'ah sebagai mana-mana. Nah, untuk mungkin Kadiki bid'ah itu seperti apa Kak untuk dia? Karena kan kita tahu kan bid'ah itu kayak mungkin teman-teman itu juga tahunya kayak bid'ah itu kan kayak sholat kemudian mungkin atau doanya atau kegiatannya seperti itu. Nah, untuk pada zaman dulu itu bid'ahnya itu seperti apa? Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Adam yang sudah mengundang saya untuk menjelaskan tentang Muhammadiyah. Nah, tadi Kak Adam bertanya mengenai apa itu bid'ah. Ya, nah, pada saat kan yang tadi kita kenal Kak Alifa, bid'ah di mana-mana juga Muhammadiyah itu ada. Itu bid'ah itu seperti apa sih pada saat itu? Kalau kita jelaskan secara pemahaman seperti biasa, bid'ah itu adalah suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi bukan sekedar itu, karena banyak orang-orang tuh membid'ahkan seseorang, tapi seseorang itu punya dalil lah. Makanya kita tidak bisa membid'ahkan kamu ini bid'ah. Nah, jadi bid'ah itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa tiga kita bisa katakan itu bid'ah. Yang pertama itu ada dalil dan ada contoh. Nah, itu kita ambil dari ayat dari Al-Quran, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, yaitu sholatlah seperti aku sholat. Aku itu siapa? Jadi aku itu yaitu Rasulullah SAW. Jadi kita harus merujuk pada Rasulullah SAW terkait
apa yang beliau contohkan dalam sholat. Nah itu yang pertama, ada dalil dan ada contoh. Maka ketika ada dalil yang harusnya kita mengikuti, maka kita ikuti dalil tersebut. Yang kedua tuh ada dalil dan ada contoh, namun sementara. Namun sementara. Jadi ada dalil sebentar. Jadi ada dalil yang mengatakan, tapi namun sementara. Seperti kalau di Muhammadiyah itu ada kunut. Nah, Muhammadiyah ada tuh. jadi kunut itu ada beberapa mazhab. Jadi yang pertama Imam Syafi'i, habis itu ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi di sini kunut Muhammadiyah tidak melakukannya, tapi ada dalil namun sementara. Jadi ada waktu-waktu yang harusnya kita untuk kunut, seperti apa? Kunut nazilah. Jadi Berarti, mohon maaf Pak, saya potong, berarti Muhammadiyah juga melakukan kunut, tetapi hanya di beberapa kejadian. Seperti semisal waktu ada kejadian di Palestina, di masa peperangan itu kita mengadakan kunut nazilah. Akan tetapi kita misalnya beranjak ke organisasi lain, organisasi sebelah, atau bisa dikatakan Nahdlatul Ulama. Nah di sana mengambil pendapat dari Imam Syafi'i, yaitu kunut dizaharkan, itu diucapkan. Nah maka di sana juga setiap selesai sholat subuh atau setelah buku, nah di sana melakukan kunut. Akan tetapi kita tidak boleh untuk membid'ahkan golongan tersebut, karena dia juga mempunyai landasan yang kuat. Itu landasannya apa? Landasan Imam Syafi'i. Sedangkan kita juga punya landasan, yaitu dari Imam Malik, yaitu kunut disirkan juga boleh. Akan tetapi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu seperti kunut nazilah yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa difahami terkait kita ini biar tidak terlalu menggambarkan atau mengomongkan. Di luar sana juga terlebih saya sedihkan bukan dari Muhammadiyah gitu Pak. Jadi saya tuh sedikit-sedikit tuh teman-teman di luar sana juga yang lain dari para Rasulullah sedikit-sedikit membicarakan juga. Jadi ini udah dijelaskan oleh Kak Diki bagaimana itu tentang bid'ah yang sangat luas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bid'ah itu nggak cuma yang jelek-jelek aja. Bid'ah itu ada yang sudah dijelaskan Kak Diki, ada banyak. Versinya ada 3 ya. Jadi kita nggak boleh gampang untuk menggampangkan sesuatu sedikit-sedikit bid'ah sedikit. Nah jadi kembali ke yang tadi Kak, macam bid'ahnya yang di pada saat zaman kayak Haji Madalan ketika memperbarui Islam di daerah Jawa khususnya terlebih dahulu, itu bid'ahnya seperti apa ya? Dan tadi dibilang oleh Kak Alifat tadi itu bid'ahnya seperti apa? Saya jelaskan dulu. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan terkait ada dalil dan ada contoh. Yang kedua tadi ada dalil dan ada contoh, namun sementara. Dan yang ketiga ini ada dalil tapi tidak ada contoh. Seperti ada dalil mengatakan bahwasannya kita dapat memakan hewan atau hewan yang terlarang ketika kita berada di suatu tempat seperti hutan. Nah, misalnya di sana ada harimau atau apa gitu. Nah, kita tidak dapat ada hewan yang halal di sana, tapi kita sudah 2 hari nggak makan, mau nggak mau kita harus makan daging tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Akan tetapi itu tidak ada contoh dari Rasul bahwasanya Rasul memakan daging harimau tersebut. Nah, itu makanya itu ada dalil dan tidak ada contoh. Kalau misalnya bid'ah yang dilarang. Nah, pada zaman Ki Haji Ahmad Dahlan di sana banyak orang-orang atau bisa dibilang orang-orang desa ya. Orang desa tuh mengadakan atau meminta sesuatu itu tidak sama Allah. Jadi dia datang ke dukun atau ada sesajen. Karena apalagi orang Jawa itu banyak ritual-ritual tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Islam kejawen gitu. Nah, sejarah itu bisa tuh salah satu contoh yang itu memang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Bid'ah yang dilarang gitu ya. Itu bid'ah dilarang. Yang
udah lebih ke syirik gitu Mas. Ya itu sudah lebih ke mensekutukan Allah. Nah, sekarang pun masih banyak yang sebenarnya kita lihat ya, bukannya menjadi satu semua gitu ya, karena kan kita sekarang masih melihat banyaknya sesaji dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat mengapa Kiai Ahmad Dahlan memperbarui Islam yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa pada saat itu. Oke, yang kedua nih, kembali ke Kadiki. Nah, kenapa sih gerakan Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Gerakannya itu maksudnya, gerakan itu apa aja yang ada di Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah semakin besar pada sekarang? Apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah? Baik, saya akan menjawab bahwasannya Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan 3 gerakan. Yang pertama yaitu gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah, dan yang ketiga gerakan tajdid. Nah, tetapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan membahas salah satu saja. Nanti mungkin kita akan bahas Kita dari waktu. Kita ada part 2-nya nanti guys. Nah, saya akan membahas gerakan tajdid. Nah, gerakan tajdid ini juga dibagi menjadi 2 kadang. Jadi yang pertama itu gerakan tajdid, yaitu gerakan tajdid. Nah, gerakan tajdid itu yaitu gerakan atau bisa dibilang dengan pemurnian. Nah, yang kedua itu gerakan tajdid, yaitu pembaharuan. Nah, mungkin di sini kadang atau teman-teman yang mendengarkan mungkin bertanya-tanya, kira-kira Muhammadiyah itu apa yang dimurnikan dan apa yang diperbaharui? Apa yang diperbaharui sehingga Muhammadiyah itu dikenal sekarang sebagai gerakan pembaharuan Islam. Nah itu, jadi saya akan menjelaskan terkait apa yang dimurnikan dan apa yang diperbaharui. Nah. Jadi tajdid dan tajdid itu ada 2 konsep yang sangat besar. Yang pertama yaitu akidah dan ibadah. Nah, jadi tajdid itu memurnikan apa yang dimurnikan, yaitu yang pertama yaitu masalah akidah. Akidah tadi yang menyinggung masalah bid'ah tadi ada. Jadi banyak masyarakat yang masih percaya kepada jin-jin atau percaya kepada dukun. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memperbaiki akidah tersebut dan ibadah. Dan ibadah juga masih banyak yang belum benar. Nah, selanjutnya sudah diperbaiki nih, dimurnikan akidah dan ibadahnya. Selanjutnya Quran dan Sunnah. Maka di sini rujukannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan koridor yang benar. Jadi tetap masyarakat tuh tidak tetap pemahaman tetap lurus gitu, ada Sesuai dengan Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi yang kedua, tadi saya sudah membahas tajdid yaitu pemurnian, dan yang kedua yaitu pembaharuan. Lah kira-kira apa nih yang diperbarui kan? Nah, yang pertama tuh ada 2 konsep besar juga. Yang pertama itu kan muamalah duniawi. Nah, kita ketahui di sana Muhammadiyah sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan tuh kayak universitas atau sekolah-sekolah yang Rumah sakit. ya itu kan muamalah kan ada rumah sakit, ada sekolah, universitas. Nah, itu Kalau di Malang juga ada ini nggak sih, ada sekolah itu dia Muhammadiyah. Nah, itu salah satu amal usaha juga. Mungkin teman-teman bisa mampir dan ke sana gitu. Jadi siap. Jadi itu termasuk muamalah duniawi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Dan yang ketiga itu perkembangan zaman. Nah, Muhammadiyah itu terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, tidak menutup mata dengan zaman yang dulu gitu. Tidak gimana ya? Tidak membandingkan dengan hal seperti itu, dengan tidak buta dengan hal-hal yang berkemajuan dengan sekarang. Nah, contohnya mengapa? Kalau ini nggak sih lebih kayak nggak Muhammadiyah ini nggak mau kelihatan jadul. Nah, Harus benar. selalu up to date kalau bahasa yang maksudnya. Nah, contohnya iya benar. Contohnya perkembangan zaman ya teknologi itu banyak, makanya kita ngadain kayak dakwah-dakwah, syiar-syiar atau kegiatan-kegiatan yang itu positif gitu Mas Adar. Dengan Muhammadiyah. Ah, benar sekali. Oke, dan selanjutnya mungkin kita semua seperti yang selanjutnya mungkin bisa diminum dulu kali kayak Tadi ngebahas ini.
Dari tadi nunggu sih gak ada, cuma Oke, gak oke, tahu sorry. Ya mungkin bisa dulu biar santai seperti podcast kita obrolan santai. Jadi kita harus santai gitu ya teman-teman ya. Oke udah Kak. Jadi Udah siap. mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Diki dan Kak Alifah. Nah, aku kan sama sekali nggak tahu tuh tentang Muhammadiyah. Nah, aku juga pengen tahu. Nah, di sini Islam yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah. Apa sih yang ada di pandangan kalian tentang Islam berkemajuan yang ada di Muhammadiyah? Mungkin siapa yang mau jawab mungkin Kak? Mungkin bisa saya dulu yang Oke, jawab. Kak Diki, terima kasih. Jadi Islam berkemajuan itu adalah Islam atau bisa dibilang konsep atau gerakan, yaitu identitas dari Muhammadiyah itu sendiri. Oke. Nah, jadi ada suatu waktu ketika memberikan pesan Gajah Mada kepada muridnya, yaitu pesan yaitu menggunakan bahasa Jawa, tapi saya tidak bisa mengucapkan Mas Adam, jadi saya baca artinya aja. Gak apa-apa. Kak. Itu Gajah Mada mengatakan yang artinya, jadilah kamu kiai yang berkemajuan dan jangan pernah lelah dan letih untuk berjuang di Muhammadiyah. Nah, jadi kita bisa pahami bahwasannya pesan itu sangat apa ya? Emang pesannya sedikit, tapi maknanya tuh sangat luar biasa. Maknanya sangat luar biasa. Jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Nah, kiai berkemajuan itu apa? Banyak kemajuan itu bisa di bidang sosial atau di bidang teknologi atau di bidang dakwah. Nah, jadi bukan hanya di bidang dakwah saja. Karena kan yang kita ketahui ya, otomatis kalau kita mendengar kata kiai itu otomatis yang kayak tulen, dakwah Islam yang Islam banget gitu lah ya kalau mendengar kata kiai. Nah, jadi Muhammadiyah ini mengedepankan kiai itu berarti yang lebih Ya, jadi yang kiai itu bukan hanya mengamalkan agama saja, tapi banyak ilmu yang nanti diberikan gitu. Nah, di sini saya akan ada tiga makna berkemajuan dari kata Muhammadiyah itu sendiri yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama itu Islam yang membawa pengikutnya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu Islam yang terbuka. Yang ketiga, upaya senantiasa menjadi lebih baik. Oke Kak, lanjut nih untuk mungkin yang terakhir nih. Jadi kan di Muhammadiyah itu setahu saya ada yang namanya Darul Ahdi wa Syahadah. Nah, menurut Kakak Alifah dan Kak Diki nih, Darul Ahdi wa Syahadah itu menurut pandangan Muhammadiyah itu seperti apa sih Kak? Dan apa maksud dari Darul Ahdi wa Syahadah ini? Bisa dijawab mungkin Kak? Oke, mungkin saya yang jawab terkait Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi di sini kita harus pahami terlebih dahulu apa itu Darul Ahdi wa Syahadah tersebut, biar kita tahu dulu nih apa penjelasannya kira-kira. Nah, Darul Ahdi wa Syahadah adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang itu disepakati oleh apa? Ya oleh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, jadi Darul Ahdi wa Syahadah itu memang diputuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi Darul Ahdi atau negara kesepakatan bahwa itu tujuan atas kehadiran bangsa Indonesia dan segala dasar merupakan hasil dari suatu konsensus nasional. Jadi Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan yang ada, yaitu kemaslahatan yang ada, yang artinya Darul Ahdi juga dimaksud sebagai Darussalam, berarti negeri yang penuh kedamaian. Berarti secara tidak langsung Darul Ahdi wa Syahadah ini berkaitan langsung dengan Pancasila. Dengan Pancasila itu sendiri, jadi kayak beriringan lah dengan Pancasila itu. Berdampingan sebenarnya dengan. Ya. Oke, untuk tokohnya sendiri yang memutuskan Darul Ahdi wa Syahadah ini siapa nih? Tokohnya yang
berkaitan dengan Darul Ahdi Wasyad ini siapa-siapa aja tuh? Jadi Darul Ahdi itu kan Jadi bukan teman-teman kan biar tahu juga nih siapa aja tokohnya. benar-benar. Jadi Darul Ahdi ini bukan sekedar tiba-tiba ada gitu. Iya, Pasti kan ada yang mencetuskan itu. Nah, jadi mengadakan. jadi konsep Darul Ahdi Wasyad ini berangkat dari kesepakatan tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh muslim. Nah, itu seperti Bagus Hadi Sumo, habis itu Wahid Hashim dan lain-lain. Nah, itu contoh apa? Salah satu atau beberapa contoh tokoh-tokoh yang mencetuskan itu. Mereka berunding yaitu mencari titik temu agar persepsi Pancasila diterima baik oleh kalangan Islam maupun kalangan nasionalis. Jadi Darul Ahdi atau negara kesepakatan itu tidak cukup bila dibarengi dengan asyhadah itu atau persaksian itu. Jadi karena asyhadah sebagai keterlibatan langsung dalam mengatasi atau berbagai masalah, berjasa dalam mewujudkan kemaslahatan umat Islam tersebut. Itu ada. Oke, mungkin ada kabar untuk buat Kak. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah mendekati dari penghujung acara nih. Mungkin ada pertanyaan mungkin terakhir mungkin dari saya kan buat Kak Alifa dan Kak Diki. Menurut kalian nih, kenapa harus Muhammadiyah? Oke, mungkin bisa dipahami pertanyaannya. Saya bisa maaf. Mungkin dari siapa dulu, dari Kak Alifa? Saya dulu mungkin bisa. Oke, dari Kak Diki. Kenapa harus Muhammadiyah? Nah, kenapa harus Muhammadiyah? Nah, pertanyaan ini kan sangat luas gitu. Iya, Sangat luas kenapa Muhammadiyah. Saya bisa mungkin saya jawab satu saja. Kenapa saya bisa pilih Muhammadiyah yang pertama? Karena tadi landasannya Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah jelas. Karena kalau kita umat Muslim mengikuti Al-Quran, insya Allah sudah jalannya kita udah benar gitu. Dan hadis-hadis yang digunakan juga sangat baik, sangat solid gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin itu kalau saya. Buat Khalifah, nah, buat Khalifah, kenapa harus Muhammadiyah? Mungkin karena yang pertama saya hidup di lingkungan sebenarnya saya bukan dari Muhammadiyah. Keluarga saya itu keluarga besar saya pendiri Al-Irsyad, tapi Muhammadiyah Al-Irsyad itu ya ormas juga. Buat teman-teman yang Aisyah, ini kita undangkan pendiri. Jadi Muhammadiyah sama Al-Irsyad itu kayak apa ya, kayak sama, cuma beda nama doang. Jadi terus juga kebetulan ayah saya juga dulu pernah mengajar di, Tujuannya sama seperti itu. iya, tujuannya itu sama, dan juga ayah saya juga aktivis Muhammadiyah kebetulan. Jadi ya udah Muhammadiyah aja, kenapa tidak? Jadi kenapa Muhammad harus Muhammadiyah? Karena uang hidup sebagai pendiri. Karena emang dari kecilnya hidupnya di Muhammadiyah. Muhammad Al-Irsyad yang sama seperti Muhammad. Berarti Al-Irsyad Muhammadiyah sebagai Al-Irsyad seperti itu. Oke. Mungkin terima kasih buat Kak Diki. Terima kasih Kak Adam sudah mengundang. Terima kasih. Pelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan, dan mungkin teman-teman yang menonton juga banyak mendapatkan tentang Muhammadiyah, seperti tentunya kapan itu Muhammadiyah didirikan, mengapa harus Muhammadiyah dan sebagainya. Itu pelajaran buat saya juga, tentunya buat pemirsa yang menonton, juga terutama viewers nonton All City. Nah, jadi kenapa harus Muhammadiyah? Karena itu tadi yang seperti dibilang Diki, karena Muhammadiyah mempunyai landasan-landasan seperti Al-Quran dan hadis yang banyak mempertimbangkan kemajuan dalam Islam itu. Dan juga Muhammadiyah mengajarkan berbagai banyak tentang tidak hanya dengan dakwah, tapi juga kemodernisasian yang ada di Muhammadiyah, tidak memandang suku, ras. Ketika kalian berada di Muhammadiyah, ya sudah, kalian berarti satu Muhammadiyah, seperti yang saya katakan ya.
Oke, sekali lagi terima kasih Kak Siti dan Kak Alita atas waktunya sudah datang di podcast OCT obrolan santuy. Oke, sekian mungkin dari acara podcast OCT obrolan santuy. Kita cukupkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe dan nyalain loncengnya. Karena satu like sama dengan satu doa. Thank you, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan kali ini terima kasih. Semoga bisa datang kembali di acara podcast. Jangan bosan-bosan ya Kak ya. Selamat. Oke, terima kasih. Muhammad Adam undur diri di podcast OCT obrolan santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.